ditetapkan menjadi penjaga bagi sesama. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Yehezkiel 3 ayat 17. Sahabat Iktus, jika kita tahu kebenaran, janganlah berdiam diri. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi penjaga, menjaga sesama kita agar tidak jatuh ke dalam dosa. Berapa banyak orang Kristen hari ini telah melangkah ke jalan yang salah, namun tidak ada sesama orang percaya yang memperingatkannya. Jangan lalaikan tanggung jawab kita sebagai penjaga sesama. Brother Keeper. Bangsa Israel telah kehilangan identitasnya selama berada di pembuangan, baik secara politik tetapi juga dalam kepercayaannya. Agama bangsa Babel telah mengikat mereka dalam ritual penyembahan kepada dewa-dewi yang memberi kebebasan untuk melakukan berbagai jenis dosa. Di tengah keadaan yang demikian, Tuhan memanggil Yehezkiel untuk menjadi penjaga Israel. Beberapa hal prinsip mengenai penjaga umat akan memberkati kita. 1. Panggilan menjadi penjaga sesama. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Ayat 17. Yehezkiel menerima panggilan untuk menjadi penjaga Israel. Mengapa Tuhan menggunakan istilah penjaga? Penjaga kawanan bertanggung jawab, menjaga kawanan domba dari pencuri dan binatang buas pemangsa. Tuhan memperingatkan bahwa bangsa Israel sedang ada dalam keadaan darurat, sehingga Yehezkiel harus menjadi penjaga umat terhadap musuh yang ingin menghancurkannya. 2. Tanggung jawab penjaga sesama. Dengarkanlah sesuatu firman daripadaku. Ayat 17. Yehezkiel diberi tanggung jawab untuk mendengar firman Tuhan dan menyampaikannya kepada umat. Sebagai penjaga sesama, ia harus memperingatkan orang berdosa akan bahaya dosa, sekaligus meyakinkan mereka akan manfaat pertobatan. Jika mereka tidak bertobat, maka akan memperoleh kutuk. Namun sebaliknya, jika mereka bertobat, akan mewarisi berkat. Ayat 18-21. 3. Pertanggungjawaban penjaga sesama. Memperingatkan atas namaku. Ayat 17. Berarti ia harus memberikan pertanggungjawabannya kepada Allah. Jikalau Yehezkiel tidak menyampaikan pesan peringatan dari Allah kepada bangsanya yang bersalah, maka ia harus menanggung hukuman Allah akibat dari dosa yang telah diperbuat oleh bangsa Israel. Sebaliknya, jika Yehezkiel memberi peringatan dan umat mengindahkannya, maka yang satu akan tetap hidup dan yang lainnya telah menyelamatkan nyawanya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku hanya berdiam diri melihat ketidakbenaran, ataukah aku sedia meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi penjaga bagi sesama? Kepada siapa Tuhan menginginkan aku menjadi penjaga bagi sesama untuk memperingatkan dia agar berbalik dari dosanya? Adakah orang yang bertobat melalui pemberitaanku sebagai seorang penjaga bagi sesama? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Tuhan mau memakaiku sebagai penjaga bagi sesama. Aku ada di tengah keluarga, di gereja, di tengah bangsa ini, karena Tuhan menginginkanku melakukan tanggung jawab untuk memperingatkan mereka yang berdosa agar berbalik dari jalannya yang jahat. Aku bukanlah orang yang sempurna, tetapi aku mau belajar firman Tuhan dan hidup di dalamnya, agar dapat menyampaikan lagi kepada orang yang ada di sekitarku. Amin. Tegurlah dengan keras sesuai dengan firman Tuhan dan dengan penuh kasih sebagai saudara.